Masih hangat diberitakan masalah hukum yang unik. Muhammad Adil, Bupati nonaktif Kabupaten Meranti, dikabarkan di media menggadaikan tanah dan bangunan kantor dinas PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai 100 miliar ke Bank Riau, Kepulauan Riau. Di media diberitakan juga yang bersangkutan sudah menerima uang sebesar 50 miliar dari pihak bank. Karena itu pemerintah daerah diminta untuk mencicil sebesar 3,4 miliar rupiah setiap bulannya. Saya kali ini akan menjelaskan secara singkat soal gadai. Istilah gadai adalah istilah yang dikenal dalam praktik utang piutang. Praktik gadai ini, kalau kita lihat sejarahnya, tumbuh berkembang seiring dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di Indonesia, selain gadai, juga dikenal sejumlah istilah. Fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan resi gudang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, gadai diartikan meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Pengertian singkat gadai dalam Kamus Bahasa adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. Jadi yang dimaksud dengan gadai adalah barangnya atau bendanya. Konon, praktek gadai ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu di Tiongkok. Praktik ini dilakukan di masyarakat petani. Di barat, praktik gadai dikenal masyarakat Yunani dan Romawi kuno. Hukum barat yang mengatur gadai bersumber dan dikembangkan dari praktik gadai dan hukum Romawi yang kemudian diadopsi dalam Kode Napoleon. Di Amerika, praktik utang piutang dengan jaminan bisa dilacak di awal tahun 1760-an. Misalnya lewat publikasi Mother Midnight's Comical Pocketbook yang diterbitkan di Boston. Di era ini, penduduk meminjam uang pada orang-orang kaya Yahudi, sehingga muncul istilah Jew broker. Kelompok Jew broker inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari pawnbroker atau pawnshop. Anda mungkin suka menonton serial American Reality Pawn Stars di channel Cable TV History yang diproduksi oleh Leftfield Pictures. Praktik pegadaian, pawnbroker, pawnshop tumbuh subur di kalangan pekerja dan kelompok yang marginal secara ekonomi. Beriring dengan perkembangan zaman dan ekonomi, praktik gadai ini tidak saja dilakukan oleh orang-orang yang marginal secara ekonomi, tetapi juga dilakukan oleh orang atau badan usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya. Seperti sekarang yang bisa kita lihat. Di masa-masa awal praktik gadai, umumnya barang atau benda yang digadai adalah perhiasan atau jam tangan. Kita tahu selama abad ke-19 muncul sentimen negatif terhadap praktik pegadaian. Sentimen ini muncul karena pengenaan bunga yang tinggi. Praktik gadai di abad 19 membentuk apa yang disebut petty entrepreneurialism
Lama-kelamaan bentuk undang-undang akhirnya mengatur praktik gadai dan pegadaian di banyak negara, termasuk di Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau yang kita tahu dengan istilah Burgerlijk Wetboek yang kita gunakan saat ini merupakan warisan kolonial Belanda, sudah dikodifikasi pada 1 Mei 1848, pertengahan abad ke-19. Dalam hukum, istilah gadai atau pawn dengan jaminan atau pledge seringkali digunakan secara bergantian. Istilah gadai berarti barang apapun yang tunduk pada gadai. Dan istilah jaminan atau pledge berarti hak penerima gadai atas barang yang digadaikan. Di banyak negara, tenggang waktu dan tingkat bunga yang diperbolehkan dalam praktik pegadaian diatur oleh peraturan perundang-undangan. Di Amerika Serikat, tenggang waktu, tingkat bunga diatur berbeda-beda berdasarkan aturan negara bagian masing-masing. Sementara di negara Inggris, praktik pegadaian ini antara lain diatur dalam Undang-Undang Kredit Konsumen. Di Indonesia, praktik gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai dalam pasal 1150 diartikan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak. Barang bergerak dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama berwujud, yakni benda yang dapat dipindahkan seperti emas atau perhiasan. Dan yang kedua, barang atau benda yang tidak berwujud seperti saham dan obligasi. Kedua jenis barang bergerak ini berlaku sebagai jaminan. Praktik pegadaian di Indonesia populer dengan jargon mengatasi masalah tanpa masalah. Slogan ini dikampanyekan oleh PT Pegadaian Persero, suatu badan usaha milik negara. Tujuan dari pembentukan BUMN ini salah satunya adalah untuk memerangi praktik rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi. Bunga yang berlaku saat meminjam di PT Pegadaian bervariasi, menyesuaikan besaran pinjaman, jenis pinjaman, dan tenornya. Menjaminkan barang yang tidak bergerak seperti tanah tidak dapat disebut sebagai gadai. Lebih tepat disebut dengan pembebanan atas benda yang tidak bergerak. Disebut juga mortgage atau hipotek, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebuah kapal laut yang berukuran di atas 20 meter kubik, walaupun kapal laut kita tahu bisa bergerak, namun dalam hukum dinyatakan barang tidak bergerak. Karenanya diatur dalam hipotek. Pasal 1162 KUH Perdata mengartikan hipotek sebagai suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perjanjian atau perikatan. Dalam hipotek, pemberi jaminan masih dapat menggunakan atau memanfaatkan apa yang menjadi objek jaminannya. Demikian catatan hukum ini, semoga bermanfaat.